Shalom teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Semoga baik-baik aja, diberkati semua sama Tuhan. Amin. Hari ini kita mau mulai ibadah. Hari ini kita mau menyembah, memuji Tuhan. Sebelum itu kita mau bersatu dalam doa dulu. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati Tuhan ibadah hari ini. Walaupun terbatas, kami tidak bisa langsung bertemu di gereja, Tuhan masih bisa hadir di tengah-tengah kami hari ini dimanapun kita berada. Tuhan berkati supaya ibadah hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa menjadi berkat di hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk bungkus ibadah hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, kita akan memuji Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian Allah Sanggup. Saatnya kita mau siapkan hati kita untuk memulai firman Tuhan. Kita angkat pujian, menyanyi haleluya. Bapakku datang menyembah, sini
kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mau mulai firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kami. Tuhan berkati supaya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi rema di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom buat semua adik-adikku terkasih di Teen Explosion Basilea. Kembali lagi ketemu nih sama kakak, walaupun sekarang via online. Waktu itu kan kita pernah bertemu beberapa kali ya, langsung di gereja di Kelapa Gading. Buat yang belum pernah ketemu, sekali lagi kakak memperkenalkan diri, kakak Roy Lemaki. Kegiatan kakak itu sebagai entertainer, dan sekarang kakak lagi mencoba berbisnis juga. Kakak stay di Bali saat ini, tapi tetap connect sama kota Jakarta. Ya, kakak mau sharingkan sesuatu buat kalian semua, dan untuk kakak juga, dimana temanya saat ini adalah damai di dalam ketaatan. Damai di dalam ketaatan. Wow, satu hal yang menarik banget. Kenapa kita harus terus damai sih? Damai yang dari Tuhan Yesus Kristus ya pastinya. Bukan damai bagaimana kita bisa tetap punya fasilitas internet, wifi. Kita bisa damai sukacita karena kita happy, enggak. Jauh dari itu, lebih dalam lagi, kita harus terus damai yang dari Tuhan Yesus. Memiliki damai sejahtera yang benar-benar ngebuat kita tetap tenang, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Kakak nggak perlu jelasin lagi pandemi seperti apa, kalian pasti udah tahu sendiri dong, dari sosmed, dari berita di TV yang tiap hari pastinya diceritakan tentang virus corona ini. Dan kita sebagai anak-anak Allah wajib membawa damai untuk lingkungan sekitar kita. Nggak perlu jauh-jauh harus keluar kota kita atau keluar dari wilayah tempat tinggal kita, maksudnya cukup lingkungan di sekitar rumah kita, bahkan dalam lingkungan keluarga kita. Matius 5 ayat 9 bilang, berbahagialah anak-anak yang membawa damai, maka ia akan disebut anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang maha tinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang turun ke dunia menggantikan kita di kayu salib. Luar biasa, begitu besarnya karya kasih dari Tuhan kita ya. Dan kembali lagi ke topik damai itu sendiri. Damai sejahtera yang dari Tuhan itu bisa memberikan dampak positif di sekitaran kehidupan kita. Dimana berita-berita sekarang ini yang ada malah cuma nakut-nakutin. Dan ya ada beberapa hal yang positif yang kita bisa dapat di sana, tapi selebihnya lebih banyak membuat ketakutan di dalam diri kita, kepanikan. Bahkan untuk anak-anak yang sebenarnya lagi mau ujian nasional sampai harus ke pending, dan malah jadi banyak serangan karena ponakan kakak juga lagi mau ujian nasional dan dia harus ke pending. Dia harus mikir, ini bakal jadi nggak ujiannya, dan waduh, terus aku udah planning pengen masuk kerja dan lain-lainnya gimana. Akan terus ada namanya, kita masih tetap tinggal di dunia ini, akan terus ada yang namanya kesulitan seperti itu. Walaupun lepas dari pandemi ini nanti sudah berakhir, tetap yang namanya kesulitan akan selalu ada. Tapi nggak masalah, selama kita punya Tuhan Yesus Kristus yang kita andelin, yang kita bisa terkonek secara langsung 24 jam. Caranya dengan apa sih kak? Dengan baca Alkitab, merenungkan firman-Nya, saat teduh pribadi. Apalagi saat ini kita semua masih dilarang untuk beraktivitas keluar rumah. Kita semua diizinkan Tuhan untuk bisa lebih lagi mengenal Dia, pribadinya yang agung, yang dahsyat, yang bisa kita temukan saat teduh, dimana kita berdoa dan benar-benar mencari wajahnya. Dibilang berbahagialah jika orang itu lapar dan haus akan kebenaran, maka ia akan menemukan dan mendapatkan. Dan luar biasanya di momen
pandemi seperti ini kita memang diizinkan Tuhan untuk bisa menebarkan damai. Itu identitas anak-anak Allah, identitas di mana kita mendapat pengenalan dan pengetahuan yang benar akan Tuhan kita yang hidup. Kakak nggak mau sama sekali menyebarkan satu berita di mana cuman membuat kita semua gelisah, takutan, tapi ada baiknya di momen saat ini kita pakai untuk hal-hal yang positif. Contohnya apakah kalau aku nggak forward berita-berita yang sebenarnya juga ada unsur positifnya, dan tapi lebih banyak berita-berita yang nakutinnya sih, kata-katanya yang bilang virus ini nggak akan pernah hilang, bahkan yang orang sudah positif nanti paru-parunya akan rusak dan lain-lain. Banyak sekali berita seperti itu kan. Tapi kita percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita. Darahnya yang begitu kudus itu udah tebus dosa-dosa kita di kayu salib. Dan ketika damai sejahtera itu bisa kita dapatkan di dalam ketaatan kita kepada Tuhan Yesus pastinya. Contoh yang paling tepat untuk menggambarkan kesempurnaan sebuah ketaatan itu adalah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang taat sampai mati di kayu salib untuk menggenapi rancangan dari Allah Bapa kita, Bapa yang kekal di surga, di mana Ia mempersiapkan supaya manusia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Dan kita percaya, kita anak-anak Tuhan saat ini, kita bersatu melalui, walaupun saat ini kita belum bisa bertemu tatap muka, kita hanya via Zoom online atau YouTube live streaming dan Instagram live juga, tapi kita bisa terus terkoneksi penuh. Kita bersyukur Tuhan masih pakai internet jadi sarana kita untuk bersekutu di dalam roh dan kebenaran, dimana kalau kita memiliki satu kekhawatiran itu jelas karena kita manusia, tapi lebih besar lagi sukacitanya. Sukacita yang dari Tuhan ini luar biasa, dimana kita punya satu pengharapan yang pasti bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita. Bahkan di situasi seperti ini, mungkin ada saudara kita yang mungkin positif kena corona. Jangan pernah ragukan kedahsyatan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik atas hidup kita. Bahkan setiap proses-proses yang kita lagi alamin saat ini, untuk adik-adik khususnya, mengenai masa depan yang masih abu-abu dan lain-lain, kita percaya Tuhan yang pegang masa depanmu, begitupun masa depan kakak. Dan intinya kita harus mendukung pemerintah juga, taat dengan peraturan yang lagi diberlakukan saat ini untuk social distancing, untuk tetap di rumah aja. Dan yang pastinya itu juga ketaatan yang dari Tuhan, di mana kita taat dengan pemerintah di negara kita masing-masing. Khususnya kita sekarang di Indonesia yang memang masih menerapkan social distancing. Jadi untuk adik-adik semuanya nggak usah lemas, nggak usah boring di rumah aja. Ini untuk kebaikan kita semua, dan kita sama-sama berdoa rantai untuk terus ada kasih Tuhan atas negara kita, atas kota kita, untuk bangsa Indonesia bisa segera berakhir masa corona ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya. Jadi itu aja sih yang kakak lagi mau sharingin. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat terus.